guys, welcome back to my channel. Bukan welcome back sih, karena ini video pertama aku. Yeay! Welcome to my channel guys. Di video kali ini aku lagi main Heart King Tower di Roblox. Tapi sambil main, aku juga mau cerita pengalaman paling serem yang pernah aku alami. Dan ini benar-benar kejadian nyata waktu aku camping di sekolah. Oh no! Sebelum kita mulai, jangan lupa support aku ya guys dengan cara like, komen, dan subscribe. Yeay, makasih banyak guys. Semoga yang udah subscribe rezekinya lancar, sehat selalu, dan apa yang lagi diharapin bisa cepat tercapai. Amin. Yuk, tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai mainnya, sekaligus masuk ke ceritanya. Kalau diingat-ingat sampai sekarang masih bikin merinding. Jadi ceritanya, sekolah aku ngadain acara camping selama 3 hari 2 malam. Pas semua murid udah kumpul, sebelum acara dimulai, ada sesi pembukaan. Guru-guru mulai jelasin semua peraturan yang wajib dipatuhi selama camping. Ada beberapa peraturan yang menurut aku biasa aja, tapi ada 3 peraturan yang paling ditekankan. Yang pertama, semua siswa harus menjaga ucapan selama camping berlangsung, apalagi kalau malam hari. Yang kedua, malam hari nggak boleh keluyuran di area sekolah. Kalau udah waktunya tidur, ya harus tidur. Nah, yang ketiga ini menurut aku paling aneh. Kalau malam hari mau ke toilet, nggak boleh sendirian. What? Kalau yang ke toilet cuma 1 orang, harus ditemenin 2 orang yang nunggu di luar. Jadi, totalnya harus bertiga. Kalau yang ke toilet 2 orang, yang nunggu di luar cukup 2 orang juga. Pokoknya, intinya nggak boleh cuma sendirian deh. Waktu itu, aku cuma mikir, lebay amat sih. Aku emang dari dulu gak terlalu percaya sama hal-hal mistis. Malam pun tiba. Sekitar jam 2 dini hari, aku tiba-tiba kebangun karena kebelet banget pengen buang air kecil. Aku lihat semua teman-temanku tidur pulas. Akhirnya, aku bangunin temen yang tidur di sampingku aja. Namanya aku bikin samar ya. Namanya Ica. Aku bilang, "Ca, temenin aku ke toilet dong." Ica langsung bangun. Terus dia bilang, "Kita berdua doang nih, kan katanya nggak boleh." Aku cuma senyum. Udahlah, gak apa-apa. Hantu mah gak ada. Dan akhirnya kita nekat pergi berdua aja. Pas sampai toilet, aku masuk ke salah satu bilik. Sedangkan Ica nunggu di luar. Sebelum aku nutup pintu, aku sempat lihat wajah Ica. Entah kenapa, mukanya tiba-tiba kosong. Kayak lagi bengong. Tatapannya juga aneh banget. Tapi aku gak terlalu mikirin. Aku lanjut buang air kecil. Di dalam toilet, suasananya aneh banget. Sepi banget. Padahal biasanya masih kedengaran suara jangkrik atau angin. Ini bener-bener hening. Aku mulai gak enak. Aku manggil Ica. "Ca!" Gak ada jawaban. Aku panggil lagi. "Ica!" Baru kali ini ada suara pelan dari luar. Aku langsung lega. Kupikir dia masih nunggu. Setelah selesai, aku keluar. Aku cuci tangan, dan wastafelnya ada 2. Di tengahnya ada tempat naruh sabun. Pas aku baru mau ngambil sabun, tiba-tiba, kerannya nyala sendiri guys. Dan bukan cuma netes, tapi kerannya kayak dibuka full. What? Deres banget airnya. Padahal aku sama sekali belum nyentuh kerannya. Aku sama Ica langsung saling natep. Kita berdua diem. Bener-bener gak bisa gerak. Badan rasanya kaku. Bulu kuduk langsung berdiri semua. Merinding parah deh. Beberapa detik kemudian, Ica langsung lari sekencang-kencangnya ninggalin aku. Aku otomatis ikut lari. Tapi anehnya, rasanya kakiku berat banget. Kayak lari dalam mimpi. Mau cepet, tapi gak bisa. Kayak di slow-mo gitu. Karena aku sama Ica teriak sekencang mungkin, guru-guru langsung keluar dari ruangan. Mereka nyamperin kita yang lagi lari ketakutan. Aku sama Ica langsung nangis dan cerita apa yang baru saja terjadi. Saat itu aku lihat salah satu OB sekolah jalan cepet sambil bawa tongkat. FYI ya guys,
OB di sekolahku memang katanya bisa melihat hal-hal yang gak bisa dilihat orang biasa. Beliau memang diminta bantu menjaga murid kalau ada acara malam. Karena katanya, dulu lokasi sekolahku itu bekas kuburan. Pas beliau sampai, hal pertama yang beliau bilang adalah, Kan sudah dibilang, jangan ke toilet berdua doang. aku langsung diam, cuma bisa nunduk dan minta maaf. Beliau langsung masuk buat ngecek toilet. Sedangkan aku sama Ica ditenangin sama guru-guru. Kita dikasih air putih hangat, disuruh duduk dulu. Gak lama kemudian, OB itu keluar lagi. Salah satu guru nanya, "Ada, Pak?" Beliau jawab singkat. Ada, tadi lewat. Aku sama Ica langsung saling lihat dong. Merinding lagi. Badan rasanya lemes banget. Akhirnya aku sama Ica didoain sama guru. Untungnya, setelah selesai didoain, aku ngerasa jauh lebih tenang. Karena ribut-ribut tadi, teman-teman yang lain juga akhirnya pada bangun. Dan bukannya tidur lagi, malah kita semua saling cerita pengalaman serem. Ternyata, bukan cuma aku sama Ica yang ngalamin. Ada yang bilang toilet lantai 2 jauh lebih serem, karena depan toiletnya banyak pohon bambu. Katanya sering ada yang lihat sesuatu di situ. Akhirnya, kita baru tidur sekitar jam 3:30 pagi. Besok paginya, pas aku keluar dari ruangan, aku lihat OB lagi ngobrol sama guru. Terus beliau nanya. Semalam siapa yang diganggu? Aku langsung angkat tangan. "Saya, Pak." Beliau langsung bilang, Mau lihat siapa yang ganggu semalam? "Jujur, aku langsung merinding lagi." Beliau bilang, Ketangkep kamera nih. terus beliau nunjukin fotonya. Dan katanya memang ada sosok perempuan berbaju putih yang duduk di atas pohon dekat kantin. Yang bikin aku makin merinding, memang kantin itu letaknya persis dekat toilet lantai 1, yaitu toilet tempat aku sama Ica diganggu. Belum selesai sampai situ. Teman-teman cowokku juga ikut cerita. Katanya malam itu mereka lagi jalan buat ngambil minum. Tiba-tiba mereka dengar suara ketawa perempuan. Mirip banget suara Mbak Kun. Mereka langsung nengok kanan kiri. Tapi gak ada siapa-siapa. Bener-bener kosong. Sejak kejadian itu, aku gak pernah lagi ngeremehin peraturan. Kalau guru udah bilang jangan, ya jangan. Karena kadang ada alasan yang gak kita tahu. Ih, sampai sekarang kalau ingat kejadian itu masih bikin merinding banget. Kalau kalian jadi aku, kira-kira bakal tetap berani ke toilet gak? Atau malah langsung kabur kayak aku sama Ica? Terus, kalau kalian pernah ngalamin kejadian serem juga, boleh banget cerita di kolom komentar ya. Dan kalau kalian suka konten aku main Roblox sambil cerita, jangan lupa kasih tahu di komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalain loncengnya ya. Thank you yang udah nonton. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye!